Kita kedatangan Ustadz Jojo. Ustadz Jojo. Ustadz Jojo. Sekarang juga dia lulus UI dia. Us. Ustadz influencer. Karena sudah di mana-mana. Ya. Gitu ya kan. Anda sudah jadi Ustadz influencer, apakah Anda masih mau jadi imam musola kampung Anda? Emang tinggalnya di daerah mana, Pak? Di daerah Setiabudi. Oh, Setiabudi. Setiabudi. Itu mah bukan kampung, Cuk. Setiabudi mah enggak kampung, Cuk. Iya, Setiabudi mana dulu kalau di pinggir jalan samping mallnya iya. Kalau di kampungnya ada juga, Bro. Oh, I see. Pasar rumput tuh Iya, belakang benar. tuh. Iya, Ente iya, nggak iya. tahu pasar rumput aja. Loh. Ente masih tahu pasar rumput. Rumput yang mana dulu nih? Tapi sebenarnya menurut gua juga kalau gelar keturunan itu kan sebenarnya lu dapat privilege di mana sebenarnya untuk bisa menjadi jauh lebih baik harusnya lebih mudah. Bener. Karena secara lingkungan apa segala macam kan. Ya. Nah, cuman karena mungkin dia rasa ya gue bisa belajar agama tinggal nanya paman gua, tinggal tanya bapak gua ini. Dia udah terbuai dengan mungkin ya. Kalau udah ada privilege kan ya udah nanti aja dah gitu. Dia merasa seperti tidak perlu mendalami lagi gitu maksud Anda. Enggak ada, gue gak ngomong kayak gitu. Tapi ada sebagian besar yang gak nyaman juga loh, Cok. Iya benar. Iya, benar. Ada yang dia gak nyaman, Benar. dia gak mau Benar. dipanggil Habib malu. Jangankan gitu. Tat, menurut gue orang kaya aja dibilang orang kaya nggak mau, Cuk. Iya benar. Oh, orang kaya apalagi gitu. Nggak mau, Cuk. Nggak mau. Orang kaya. Orang yang beneran ngerti apa yang dia Iya, punya, iya, iya. dibilang itu biasanya nggak mau. Iya benar. Nggak mau. Orang yang bisa bela diri aja, iya kan, bisa silat atau bisa apapun, dia kan nggak mau ketahuan dia bisa kayak gitu. Iya benar. Kayak lo aja deh, lo di mall ada orang manggil, artis gitu. Nggak ada yang mau, Cuk. Iya benar. Malah biasanya yang mau gitu biasanya kurang sih. benar. Itu Ya, yang di bio-nya nulis konten kreator. Part-time influencer gitu. Ya. waspada campak jelang libur lebaran. Kemenkes percepat imunisasi anak di wilayah risiko. Ini kan campak naik terus nih mau lebaran. Tapi yang bilang-bilang nyebar-nyebar isu vaksin nih haram nih gimana? Tad? Jadi saya pernah tuh membahas sama ulama tuh, Basul Masail. Saya ingat banget di Lampung waktu itu sama Beliau. orang MUI sana lah. Jadi membahas masalah kalau sesuatu zat yang haram itu boleh nggak digunakan untuk obat seperti vaksin. Waktu Iya, itu iya, ngomongin vaksin tuh. Iya. Jadi kan pernah ada sahabat Nabi, beliau lalu menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang pakai pakaian sutra. Kita kan laki-laki kalau dalam Islam nggak boleh pakaian sutra kan, Iya, nggak boleh pakai sutra haram. Nah tapi sahabat Nabi itu bilang, ya Rasulullah saya kalau pakai pakaian selain dari kain sutra alergi kulit saya gitu. Mungkin karena orang kaya apa gimana Iya, gitu. iya, Tapi iya, dia bilang iya. nggak bisa saya kulit saya itu alergi kata Nabi. Ya udah berarti sutra itu halal buat kamu. Jadi sesuatu yang haram pun jadi halal ketika melihat dari term and conditionnya Iya, gitu. konteksnya harus paham konteks sebenarnya. Nah, misalkan dari vaksin ini memang vaksin itu cuma salah satunya obat dan bahkan dari ini daging misal dari Minyak lemak babi. babi atau Iya. apapun nih. Kata dia diperbolehkan. Diperbolehkan jika memang itu satu-satunya obat atau vaksin. Dikarenakan memang ya itu dalilnya dari situ yang sahabat Darurat Nabi ya. pakai pakaian sutra itu. Tapi kalau misalkan ada yang lain, misalkan ada opsinya yang satu dari lemak babi, yang satu lemak ayam, ya lemak ayam aja pakai. Betul, gitu. betul. Pakai yang itu gitu. Iya, Iya. iya. Ini kan soal haram-haram gini udah lama gitu dan masih tetap aja ada orang yang harus diedukasi. Iya, Capek benar. sebenarnya jadi Capek juga, ustadz. memang. Capek. Iya, maksudnya kok nggak pinter-pinter gitu ya. Ini lagi masalah Iya, kalian. makanya. Ntar mau Natal, hukum Natal ini kan capek bahas itu tuh mulu. Orang Capek. udah ke Mars, udah kemana. Coba Betul. ngomongin agak tinggi dikit gitu kan. Betul, Waduh. betul. Iya. Betul. Heeh. Trompet budaya Yahudi masih. Tapi kayaknya udah nggak ada lah itu, Slim. Jangan di sini nggak ada. Masih ada yang bikin poster gede, bro. Trompet budaya Anda Yahudi. mesti sering-sering ngintip di Facebook. Ya. Waduh, Facebook tuh udah saya ban gitu loh. Ini kan ngerinya lebaran ini kan gara-gara pulang kampung. Iya. Nyebar orang bergerak kan ke kampung-kampung der balik lagi. Iya. Pasti langsung. Nah di dalam penjara itu jadi ceritanya kan suka ngundang ustadz tuh Iya. kan. Biasalah kalau ustadz namanya ceramah di penjara, di otaknya dia pasti ceramah tentang motivasi sabar. Iya, benar. Udah pasti dong suruh sabar. Iya, Ini semuanya iya, udah kehendak Allah takdir. Iya. Cuma napi-napi ketika disampein begitu, diceramain gitu. Pak Ustadz ngomong sabar-sabar sini aja 8 tahun masuk dulu katanya gitu. Bener.
Iya, bener gak? Bagaimana bisa bilang sabar kalau nggak pernah? Akhirnya di dalam gue itu belajar ceramah. Ayo lu mau ngomong apa sama Napi nih? Betul. Sama gue gitu ya kan. Gue ceramain sabar. Ayo deh kita sama-sama dalam keadaan begini nih. Baru masuk begitu. Ya tapi itu make sense. Iya. Make sense. Dan bener itu ngomong di belakang gerutu gini. Ngomong sabar-sabar katanya. Tapi Iya, nggak depan. ayo 8 tahun sini. Oh nggak depan ustadznya tapi. Iya. Iyalah, enggak lah. Gerutu. Tapi dulu, tapi gue jadi penasaran. Tapi dulu login dulu apa Masuk dulu. masuk dulu? Masuk penjara dulu. Oh. Masuk penjara baru login. Oh, tereksposnya di situ justru. Iya, pas lagi ngeliatin orang-orang Islam lagi sholat kan kita kan di dalam penjara kan cuma ngelihat orangnya sholat di situ aja udah tempatnya udah. Iya. Emang di Salah rombongan kayaknya ya waktu ada bukan ini. karena nggak ada gereja juga di. Ada. Ada pasti dipisahin kan. Kalau di polsek awal kan cuma kotak kecil aja kan. Oh iya. Paling ruangannya 4x6 lah paling. Ya udah di situ aja kita nggak kemana-mana. Kalau di sel yang lebih gede mungkin Iya, ada. ada kalau pas lagi nanti pindah ke rutan atau lapas Ya, itu ada itu kalau mau gereja, mau yes, kuil, betul. ada semuanya. Oh, ada izinnya nggak di gereja? Udah, oke, gue mau nanya nih. Ini mungkin agak personal nih. Enggak. Lu kan identik dengan Green Boys kan? Iya. Ada Bang Riko, ada Gopar, sama ada Bang Wancoy. Ya. Apalagi kan lu berteman nih dengan mereka bertiga. Ada nggak ekspektasi dari netizen terutama ya? Ini balik lagi dari netizen. Lu jadi harus membawa teman-teman lo ini, terutama mungkin Bang Wanco atau Bang Gofar ya, karena kan Bang Riko kan sebenarnya kan dia masih lumayan oke lah. Dua orang ini untuk jadi lurus banget gitu. Ada nggak ekspektasi netizen kayak gitu? Banyak teman-teman yang gini, Bang, ajak Bang Wancoy Bang, kayak gitu, ajak dong, ingetin tuh sholat. Gue bilang ya nggak perlu gue kasih tahu loh. Maksudnya ya namanya temen tuh cara ngingetinnya tuh beda dengan orang sama orang lain di mimbar, begitu. Yang paling penting ya dengan akhlak kayak gitu. Dan alhamdulillah gue udah melihat banyak perubahan lah dari kehidupan mereka. Iya. Ya Gofar mau umroh aja itu kan 2 kata lucu tuh. 3 kata lucu. Gofar umroh. Siapa guru Mama Gufron? Karena Kalau dia berani tuh gue omongin tuh Ceramah. sama Gufron tuh. ceramah dia salah satunya viral pas bahas Mama Gufron. Menurut pandangan gue nih ujung-ujung ini yang di belakang dia ini berperan adalah bisnisan orang-orang sound system, orang-orang panggung, Kita pernah uang ngobrol ke ini ya? bupati, Ini nyari-nyari uang konspirasinya. ke bupati kayak gitu, Ya, bikin ya, acara ini rame karena memang nggak dipungkiri dia setiap bikin acara rame mulu, nggak itu mau dikontenin Iya. atau sebenarnya tujuannya banyak orang yang datang gitu cuma pengen ketawa, Nah, bisa jadi hiburan, bisa jadi tuh kan, bisa jadi ini Karena yang konspirasi nonton ketawa-tawa gue. katanya. Ini konspirasi gue ya, belum tentu benar. Ini konspirasi gue. Tadi ada sambungannya sama lu. Saat dia bikin acara kan pasti butuh sound system. Saat dia bikin acara kan pasti butuh panggung. Saat dia bikin acara berarti kan kita nyewa lapak. Di lapak itu kan kayak jadi pasar kan. Ada yang jualan ini, ada yang jualan ini. Siapa tahu orang datang satu pengen ketawa dan kedua emang pengen kayak pasar malam aja. Jadi sebenarnya sambil beli batagor dia ngomong kayak orang gila itu. Masa pasar malam wahananya Mama Gufron? Loh ya kan udah setara cuk. Itu Setara mah dia ngomong. wahana, Mas. Bro, jangankan orang Islam ya, orang yang nggak Islam aja denger dia udah tahu ini ngawur cuk. Iya. Lo tau bener. cubung nggak kecubung? Iya, bener. Ya sama cuk, itu kayak Tahu orang lah. kecubung langsung. Haters, oke haters. Lo, Enggak, tapi bro memang lo nggak perlu orang Islam cuk yang itu. nitik-nitikin kuburan gini-gini Bro, terus bilang itu gini, kacau, bro. ini kubur nih di sini nih titik kuburan nih gitu. Terus gue selalu nggak memperhatikan mulut dia. Gue selalu melihatkan mimik wajah orang di sekitar. Itu pasti ada tuh orang tuh yang ketawa yang menunduk begini, ada yang serius mukanya gitu. Nah, orang yang serius ini gue pertanyakan. Nah, itu dia betul. mempercayai apa yang Betul. benar-benar berakting nih orang nih. Ini namanya Gitu. di Ustadz Jojo ini namanya di Islam tajasus, mencari kesalahan orang. Kalau gue ya dari di luar kan gue kan mohon maaf kan gue bukan Islam ya. Kalau Di gue luar agama, di luar bukan di luar Islam doang ya, di luar seluruh di Tapi luar. kalau gue ya orang sebagai orang luar ya, menurut gue ini batasannya kapan kita harus menindak beliau. Siapa Mama Gufron? Mama Gufron. Oke. Saat sudah tidak lucu lagi sama sekali. udah sesat nggak lucu lagi. Iya. Menurut gua kalau masih lucu, Hiburan. masih iya, gua tau lo ngawur sih, tapi setidaknya gua ngakak lah. Iya, Lo benar. ngomong sama semut, ya oke lah, gua Oke. ketawa lah. Gua lagi sedih nonton ini, wah, gitu. Nggak ada orang konten kreator kalau ngekliperin dia nggak ada yang nggak rame. Lo Betul. lihat aja, nggak ada yang nggak rame. Bahkan Anda sendiri ramenya pas bahas Mama Gufron. Ceramah Anda yang lain tenggelam. Iya. Begitu.